tumbuh dari luka. Karena melupakan itu susah gitu. Kita dari kecil pun diajarkan untuk mengingat, ya kan? Karena melupakan juga butuh nginget dulu buat kita lupain. Jadi Mengalirnya rezeki kita dengan lancar itu bukan dari usaha siang malam, tapi dari bagaimana kita menerima setiap kesakitan, ketidakenakan yang orang lain lakukan terhadap kita. Karena kalau kita ngedoain yang gak baik buat orang, doa itu berbalik ke diri kita sendiri. Betul. Mungkin saat ini kita disakitin, tapi kita lupa. Kita mungkin pernah melukai orang lain juga. Dan agar kita terhindar dari rasa trauma, izinkan diri kamu untuk bisa menyembuhkan lukamu. Mencoba untuk menyembuhkan luka. Tapi ternyata cara aku salah. Setiap luka, peristiwa yang menyakitkan datang dalam hidup kita itu tuh ujian. Ujian untuk kita naik kelas. Dan aku juga selalu berdoa sih, semoga aku gak jadi topik dia buat curhat ke Allah karena udah tersakiti karena aku gitu. Halo guys, it's me Cinat and welcome back to my YouTube channel. Back to Journey with Cika. Bersama aku Cindy, bersama aku Rizka. Apa kabar semuanya? Hai. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Urusannya lancar. Amin. Dan siapapun yang lagi diuji sama Allah cepat diberikan jalan keluar. Amin. Rizka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Baik dan sangat gembira ya sepertinya. Kayak dari matanya terpancar seperti sudah ada peristiwa yang membahagiakan. Aduh, gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Mas ini gimana nih? Alhamdulillah aku juga baik. Hari ini selancar itu urusannya, tidak ada hambatan apapun dari pagi sampai tadi kita nyeblak bareng. Alhamdulillah. Apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita mau bahas, ini kayaknya dalam banget sih. Dalam, berat dan bermakna. Tumbuh dari luka. Tumbuh dari luka. Wow. Ini kayaknya pasti nih, biasanya yang lagi butuh ini adalah orang-orang yang baru patah hati. Gitu. Atau bukan patah hati doang sih, kayak mungkin abis ngalamin kepahitan dalam hidupnya gitu. Ya. Gimana caranya biar tidak terpuruk dalam luka, tapi malah bisa tumbuh dari luka. Betul gitu. Sekali. Luar biasa ya. Semoga bisa daging isinya, bukan cuma judulnya doang nih yang daging. Ya. Iya nih. Oke, masuk ke inti pembicaraan. Apa tuh? Jadi tuh awalnya aku tuh keinget sama sebuah kalimat yang ada dari buku yang pernah aku baca. Apa? Gitu. Bunyinya kayak gini. Pada akhirnya, meskipun dia yang patut disalahkan atas apa yang kita rasakan, dia tidak bertanggung jawab atas perasaan kita. Kitalah yang bertanggung jawab. Sekarang, tanggung jawab kita adalah untuk membuat diri kita kembali gembira. Dia tidak akan pernah muncul dan memperbaiki segala hal yang terjadi pada kita. Kitalah yang harus memperbaikinya sendiri. Bener banget lagi. Bener banget. Soalnya aku juga ngalamin banget yang namanya habis sakit hati lah sama orang gitu ya. Sakit hati sama orang, dan di situ mental aku tuh mental korban banget waktu itu. Merasa paling tersakiti. Betul, merasa yang aku tuh korban lo, aku tuh disakitin lo, aku tuh nggak layak lo buat diperlakukan seperti ini sama orang gitu kan. Nah, di situ aku berharap kayak aku dapat closure dari dia, aku dapat permintaan maaf dari dia gitu kan. Dia datang misalkan untuk meminta maaf, ngasih penjelasan gitu kan, terus berharap dia menyesal atas tindakan dia terhadap aku gitu. Aku berharap seperti itu. Dan ternyata bukan itu yang aku butuhkan gitu. Mungkin memang betul aku sakit karena dia, mungkin memang betul. Tapi tetap yang bertanggung jawab atas kesembuhan luka yang ada pada hati aku ini ya diri aku sendiri gitu. Bukan dia gitu. Karena ketika pun benar aku akhirnya dapat closure, kayak ya udah dia ternyata datang minta maaf, bilang mengakui kalau dia salah gitu. Itu tidak membuat luka aku tuh sembuh gitu. Tetap ada lukanya. Tetap ada, tetap sakit, tetap keinget gitu. Karena pada akhirnya gitu, yang bisa menyembuhkan luka di hati kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya nanti kita bahas lebih dalam. Benar. Oke, nah
Kayaknya sih setiap orang ya, apalagi di usia kita yang sekarang sudah tidak muda lagi gitu, Mm-mm. pastilah pernah ngalamin yang namanya disakiti gitu, Dilukain. dilukain. Dan mungkin sebenarnya kita juga pernah gitu nyakitin orang lain Pernah. tanpa disengaja kan Mm-mm. gitu. Nah dari kamu sendiri nih Riz, kamu apakah punya pengalaman juga yang masih kamu ingat sampai sekarang gitu kan, kepahitan yang terjadi dalam hidup kamu yang disebabkan oleh perilaku orang lain terhadap kamu gitu? Kalau itu ada sih, cuman aku bukan mau ceritain soal itu, aku ada mau ceritain di mana aku jadi orang yang ngelukain. Oh oke, 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 Tapi oke. bukan gini. Jadi ceritanya gini. Jadi setelah ceritanya aku udah selesai dari hubungan, ceritanya Mm-mm, ada yang deketin aku. mm-mm, Deketin aku, dia merasa dia sudah effort, udah ngelakuin hal yang dia bisa mungkin buat mm-mm. aku, tapi aku nih belum mantep. Hmm, Jadi ya aku belum bisa ngasih sepenuhnya dong, maksudnya belum bisa ngasih feedback. feedback. Nah, Ya aku cuman menghargai dia mau memperjuangkan aku, mau mendeketin aku gitu kan. Tapi ya karena aku merasa kayaknya belum klik gitu. Jadi aku mm-mm, belum bisa ngasih kepastian ataupun bisa ngebales apa yang dilakuin ke aku gitu. Jadi mm-mm, aku ya flat aja. Maksudnya flatnya tuh bukan kayak dia ngelakuin apa, ya aku biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana dan dia merasa dia ini kayaknya udah berkorban mungkin buat aku. mm-mm. Padahal aku nggak ada niat sama sekali dan dianya kayaknya merasa tersakiti karena aku. Hmm. Padahal aku nggak ada niat nyakitin kan. Nah, karena mungkin dia merasa tersakiti karena merasa tidak dapat feedback yang dia harapkan Iya, gitu ya. betul. Hmm. Nah, itu sih salah satunya aku sempat juga mungkin ngerasa ngelukain orang lain walaupun aku Mm-mm. dalam diri aku juga nggak niat buat nyakitin dia gitu. Mm-mm. Cuman kalau soal disakitin sih ada juga. Mm-mm. Cuman aku nggak terlalu inget ya karena aku bukan nggak terlalu ingat sih, maksudnya aku lebih eh ya itu kalau kita kalau kita berbuat baik kita lupain, kalau Mm-mm. orang nyakitin kita ya kita lupain. Yang Mm-mm. kita ingat perbuatan baik orang, Mm-mm. bukan apa yang bikin kita sakit. Jadi Hmm. aku nggak terlalu mengingat. Iya. Hmm. Jadi kamu pernah disakitin sama orang tapi kamu lebih fokus ke kebaikannya dia ke Betul, kamu. Melupakan kebaikan kamu ke dia betul. karena dengan itu kamu bisa melupakan hal yang menyakitkan yang pernah terjadi di hidup kamu. Iya, dan itu yang bikin aku lebih mungkin lebih gampang untuk memaafkan Hmm. daripada aku terus ingat lukanya. Mm-mm. Yang ada aku malah bisa mungkin ada juga orang yang menyimpan lukanya malah jadi dendam dan Mm-mm. aku nggak mau. Yap. Itu bikin diri aku rusak sendiri sih. Dan itu malah merawat lukanya lebih lama Iya, lagi gitu betul kan. sekali. Ini bisa masuk ke salah satu tips ya. Hmm. Salah satu tips gimana caranya biar kita bisa segera sembuh dari luka adalah dengan cara coba kita ingat kebaikan dia ke kita gitu. Lupakan kebaikan kita ke orang lain gitu Mm-mm. kan. Karena kalau kita fokusnya adalah fokus ke kebaikan kita ke dia, Mm-mm. melupakan kebaikan dia ke kita, nantinya kita akan mikirnya kayak gue udah sebaik ini sama lo, Betul. udah melakukan ini itu ke lo, berkorban buat lo, tapi nyatanya lo nyakitin gue gitu. Padahal Kecewa. tanpa disadarin dia pun udah banyak berbuat baik ke kita gitu kan. Cuma Mm-mm. karena dari satu kesalahan itu membuat kita melupakannya dan itu Betul. salah sih. Gitu. Mm-mm. Oke, nih untuk tips berikutnya apa nih Riz? Agar kita bisa segera sembuh dari luka. Karena gini, sebelum kita bisa tumbuh dari luka, kita harus sembuh dulu dong. Mm-mm. Iya kan? Karena selama kita belum sembuh, mau tumbuhnya bagaimana gitu. Iya. Kalau menurut aku pertama itu adalah menerima. Terima Menerima, dulu. iya. Terima kalau dia itu nggak sesuai harapan kita. Terima kalau dia itu ngelukain kita, nyakitin kita. Mm. Em, ya kuncinya terima dulu sih kalau menurut aku. Acceptance. Acceptance. Mhm. Nah, setelah bisa menerima, kita bisa masuk ke tips berikutnya yaitu memaafkan. Mm-mm. Itu ya menurut aku ya. Maafin dia yang nyakitin kamu, bukan untuk dia tapi untuk dirimu sendiri. Mm-mm. Agar langkah kamu lebih ringan, hati kamu juga jadi lebih tenang. Nah, sebagian orang tuh suka salah persepsi nih, Riz. Apa tuh? Gitu. Mereka itu ketika disakiti gitu Mm-mm. ya, habis menerima kepahitan dalam hidup Mm-mm. gitu. Mereka tuh bukan berusaha buat maafin dulu, tapi mereka tuh berusaha buat bisa melupakan gitu. Itu sih yang Iya, salah. iya, salah. Kenapa? Karena melupakan itu susah Susah. gitu. Kita dari kecil pun diajarkan untuk mengingat, ya kan? Mm-mm.
mengingat rumus matematika, fisika gitu kan. Bukan melupakan. Bukan melupakan gitu. Makanya ya susah kalau kita berusaha buat melupakan. Kuncinya sebetulnya gitu. Yang pertama tadi menerima dulu, yang kedua memaafkan. Melupakan itu sulit, tapi memaafkan itu bisa diusahakan. Gitu. Karena melupakan juga butuh nginget dulu buat kita lupain. Jadi kita nggak akan pernah lupa karena kita inget dulu buat lupain. Jadi kita inget terus kalau itu mau ngelupain. Betul. Jadi bener ya. Jadi gak usah berusaha buat melupakan. Karena tadi yang kata Rizka, kita mau berusaha melupakan sesuatu aja harus inget dulu gitu kan. Justru malah lebih sakit lagi kalau kita nginget-nginget lagi yang udah kita oh ya udah deh gitu. Tapi kita inget lagi buat kita lupain. Kita jadi nggak lupa-lupa. Gitu ya. Jadi yang tadi aku bilang kalau misalkan maafin ini tuh bukan buat dia kok, itu buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Biar kita juga tidak merawat luka kita terlalu lama yang akhirnya memperpanjang proses penyembuhan kita. Gitu. Setuju sih, iya benar. Nah kemudian nih setelah udah bisa menerima gitu kan, udah bisa memaafkan, lalu mari kita melanjutkan hidup. Gitu kan. Itu kunci untuk bisa sembuh. Betul. Menerima, memaafkan, lalu melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup itu bukan hanya di jalan yang sama seperti sebelumnya gitu. Gimana dong harusnya tulis? Tapi bertumbuh gitu. Kita growth, kita berusaha buat level up gitu. Betul. Jadi di sini kita bisa ngambil hikmah dari peristiwa yang menyakitkan yang terjadi di hidup kita. Gitu. Jadi daripada kita fokus ke kenapa sih gue diginiin gitu. Emang gue pantas ya buat diginiin. Daripada fokus ke situ, mending ganti pertanyaannya jadi apa ya hikmah yang bisa gue ambil dari peristiwa ini. Bener. Misalkan kita jadikan rasa sakit kita sebagai bensin untuk kita lari lebih kencang gitu. Oke. Gue disakitin, gue terima, gue sakit hati, gue kecewa, gue terluka, tapi gue gak akan berlama-lama untuk tinggal di luka ini. Gitu. Ya, gue terima sakitnya, gue maafin orangnya, dan sekarang gue akan jadikan ini sebagai acuan buat gue bisa ngelangkah lebih jauh lagi. Betul. Semua mimpi yang ingin kalian gapai dari dulu, kejar satu persatu. Gitu. Waktunya, karena ini waktu yang tepat sih. Betul. Satu waktu ketika ingat peristiwa menyakitkan yang pernah terjadi, kalian tengok ke belakang, mereka sudah ada di bawah kalian. Sudah berada jauh di belakang kalian. Ya, kita sudah di atas, level up. Nah, itu yang disebut tumbuh dari luka ya. Iya, betul. Oh iya, aku juga pernah baca nih kata-kata quotes di TikTok. Bunyinya kayak gini. Setrauma dan seterluka apapun kamu, tetaplah jadi orang ceria yang berhati tulus. Karena gak rugi jadi orang tulus. Bener. Ya. Apalagi kalau dada kita lapang gitu. Lapang dalam menerima setiap peristiwa, setiap luka, setiap kesakitan yang datang ke hidup kita. Gitu. Karena semesta itu suka dengan orang yang hatinya lapang. Iya. Gitu ya. Ya gampang sih diucapkan, tapi buat diterapkan emang butuh effort juga. Gitu. Karena aku juga ngalamin banget gitu. Jatuh bangun sih itu. Bener. Ups and down ya gitu. Up and down. Ngerasa udah ikhlas nih, udah lapang, tiba-tiba kayak sempit sakit lagi gitu ya. Iya. Keinget lagi, sakit lagi, tapi sih gak apa-apa, yang penting terus berusaha aja gitu ya. Karena kadang mengalirnya rezeki kita dengan lancar gitu ya, itu bukan dari usaha siang malam gitu, tapi dari bagaimana kita menerima setiap kesakitan, ketidakenakan yang orang lain lakukan terhadap kita gitu. Apalagi bisa memaafkan sih. Betul, apalagi bisa memaafkan gitu. Intinya sih ganti doanya dengan yang mungkin ya, pas lagi emosi itu, aku juga ngalamin ya. Pas lagi emosi itu kayak, ya Allah semoga dia merasakan apa yang aku rasakan. Aduh salah. Mending diganti doanya menjadi, ya Allah gak apa-apa aku terima sakitnya, semoga dengan keikhlasan hati aku ini rezekiku lancar, karirku maju gitu kan, setiap keinginanku satu persatu tercapai. Ganti dengan hal seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kita bukan fokus ke dia, kita fokus ke
Dari kita kita. gitu. Karena kalau kita ngedoain yang nggak baik buat orang, doa itu berbalik ke diri kita sendiri. Betul. Karena Iya. aku juga pernah dengar kata kakek aku, almarhum kakek aku, Mm-mm. dia bilang ketika kita mendoakan sesuatu buat orang lain, malaikat itu pertama kali ngaminkan buat yang Diri kita. mendoakan. Iya, Betul. betul. Jadi misalkan nih aku mendoakan Rizka, ya Allah, Mm-mm. semoga Rizka rezekinya lancar, karirnya lancar gitu Amin. kan. Itu tuh malaikat tuh mengaminkan tuh pertama buat yang mendoakan, Mm-mm. berarti buat aku dong gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada salahnya kita mendoakan yang baik buat orang lain. Iya. Even orang itu nyakitin kita. Even orang itu nyakitin kita, bener. Betul. Jadi aku pas yang udah sadar gitu ya, Hmm? udah nggak emosi gitu, aku berdoa, ya Allah nggak apa-apa, semoga dia tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu kan. Semoga dia tetap bahagia gitu. Semoga perbuatan tidak baiknya tidak berbalik ke dia gitu. Lancarkan segalanya dan begitu pun juga dengan urusan-urusanku gitu, rezekiku juga gitu. Iya. Seperti itu. Betul sih. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu agak Sulit sih. tapi pasti Cuman bisa. Pasti bisa. Gitu. Semua orang bisa. Nah, terus juga ini nih biar kita biar kita bisa lebih menerima ya, bisa lebih menerima itu, kita harus ingat kalau setiap manusia itu tidak luput dari salah dan khilaf. Bener. Manusia tempatnya salah dan khilaf gitu. Mungkin saat ini kita disakitin, tapi kita lupa. Entah itu kemarin, tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, kita mungkin pernah melukai orang lain juga, gitu. Kita pernah nyakitin orang lain tanpa kita sadari, gitu kan. Ya udah, makanya kita juga kan nggak mau dong kalau misalkan orang lain nggak maafin kita. Iya. Takutnya ditagih tuh di akhirat gitu ya. Jadi maafkan siapapun yang menyakiti kamu dan berdoalah semoga siapapun yang pernah tersakiti olehmu juga memaafkanmu. Gitu. Karena kayak yang tadi aku bilang ya, aku sempet nyakitin orang, walaupun aku nggak ada niat buat nyakitin dia, aku tetap aja ya minta maaf sih. Kayak maaf ya kalau misalkan harapan dia tuh nggak sesuai sama realitanya, belum bisa ngebalas segala macam gitu. Yang walaupun dia nggak terang-terangan ngomong gitu ya, tapi tetap ya aku berusaha untuk nggak menyakiti siapapun sih. Karena aku tahu betul bahwa apa yang aku tabur itu yang aku tuai, walaupun nggak aku perbuat dengan sengaja ya. Tapi hal itu pasti bakal terjadi gitu. Dan aku ngerasain sih. Ngerasain. Tabur tuainya. Oke. Iya. Aku juga ngalamin sih suatu kejadian yang dimana Apa? Jadi gini, aku ingatnya sih setelah kejadian menyakitkan terjadi di hidup aku gitu. Jadi ada satu momen dimana ada peristiwa yang itu bikin aku sakit gitu ya, bikin aku sakit, bikin aku down gitu kan. Pas aku ingat-ingat lagi, ternyata dulu aku pernah melakukan itu ke orang lain gitu. Jadi aku di sana cuman, ya Allah, semoga orang yang dulu pernah tersakiti oleh aku ini, dia hidupnya lebih bahagia, rezekinya lancar, karirnya lancar, segala macem, dan dia bisa memaafkan aku. Begitupun aku sekarang yang tersakiti sama orang lain, ya aku pun memaafkan semuanya. Aku ikhlas, aku ridho gitu kan. Semoga dengan ini ya itu tadi rezekinya lancar segala macam gitu. Jadi bener sih, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai gitu. Dan itu ya udah jadi pelajaran buat aku untuk kedepannya. Aku tidak mau menjadi penyebab patahnya orang lain, dan aku juga nggak mau patah oleh orang lain kayak gitu. Tapi sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Kita kan cuma manusia biasa ya. Kita nggak luput dari kesalahan. Udah pasti kita ada ngelukain orang. Cuman gimana kita bisa menyadari kalau oh gue salah nih kemarin, gue harusnya nggak kayak gitu. Kalau orangnya masih ada, masih mau dihubungin ya bisa kita minta maaf. Tapi kalau nggak bisa ya kita minta maaf ke Allah. Kalau kita udah sempat nyakitin dia, biar nggak berbalik ke kita. Doain yang terbaik juga buat orangnya gitu kan. Betul sekali. Ini ada tambahan quotes yang aku temukan di TikTok. Apa tuh? Ini cocok buat pembahasan kita. Kata dia, semua orang pernah salah langkah, keliru mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, melainkan tentang belajar, saling memaafkan dan tumbuh. Teruslah rendah hati, jadilah pemaaf, dan jangan berhenti memperbaiki diri. Dengan begitu kita akan bisa tumbuh dari luka. Dan aku juga nemu lagi kata-kata bagus banget. Ini yang semoga bisa diterapin sama orang banyak. Dan aku juga lagi berusaha untuk bisa nerapin ini. Kata-katanya kayak gini. Kenyataannya, kamu gak akan pernah bisa menghancurkan seseorang gadis yang selalu melihat keindahan dalam segala hal.
bahkan dalam kesakitan. Dia akan mengubah bekas lukanya menjadi kekuatan dan ketakutannya menjadi keyakinan. Dia telah melalui banyak hal dan masih menyebarkan cinta serta kebaikan. Jadi walaupun udah disakitin, dia tetap jadi perempuan baik, tulus, yang nggak, jadi kita nggak ngebales itu apalagi ke orang lain. Yang misalkan aku disakitin sama dia, aku ngebales sakit aku ke orang lain lagi gitu. Tapi enggak, dengan cara kita memaafkan, dengan kita berbuat baik ke orang yang ke orang lain gitu. Dan orang seperti yang tadi kamu sebutkan, itu aku yakin orang tersebut akan terhindar dari rasa trauma. Mau sesakit apapun gitu kan, peristiwanya sepahit apapun yang terjadi di hidup dia tidak akan pernah sampai trauma. Karena ya tadi positif pandangannya Positif. gitu. Dia Yang tadi kamu menerima sebutkan. dengan ikhlas. Dengan segala lukanya dia tetap membagikan kebahagiaan, kebaikan ke orang banyak. Jadi nggak apa ya, merasa gue ini paling tersakiti, gue udah disakitin kayak gini gitu. Sedang dia nggak fokus ke apa namanya, dia nggak fokus ke lukanya, dia malah fokus ke apa ya hikmahnya yang tadi aku bilang berarti ya. Iya. Apa nih yang bisa dia petik dari peristiwa ini, dan dia menjadikan itu sebagai kekuatan untuk dirinya. Iya. Dan menjadikan kekuatan untuk dirinya dan juga apa namanya, menyebarkan kebaikan ke orang, karena gimana caranya supaya orang lain tuh tidak merasakan apa yang dia rasakan. Betul. Ya kan? Jadi rem buat diri dia sih, kayak ini sakit lagi gitu. Jangan sampai orang rasain apa yang gue rasain, apalagi dari diri gue sendiri. Dan agar kita terhindar dari rasa trauma, itu ya izinkan diri kamu untuk bisa menyembuhkan lukamu gitu. Pertama udah pasti terima dulu, ya jangan denial. Terima dulu rasa sakitnya, akuin kalau emang aku sakit hati gitu kan, atas apa yang telah terjadi gitu. Tapi aku menerimanya dengan ikhlas, karena tidak ada satu peristiwa kecil pun yang terjadi di hidup kita itu luput dari takdirnya Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu udah ada takdirnya dari Allah tuh gitu. Udah digariskan. Emang harus terjadi gitu kan. Kalau yang baik berarti kita syukurin gitu kan. Yang tidak mengenakan ya kita jadikan sebagai pelajaran. Seperti itu gitu. Dan kita harus ingat nih, ketika peristiwa buruk terjadi di hidup kita, kita pertanyakan, ini ujian atau teguran, gitu kan. Betul. Karena kalau peristiwa menyakitkan itu atau peristiwa yang pahit itu datang di hidup kita di saat kitanya mungkin lagi dekat sama Allah, rajin ibadah gitu kan, segala macem, hablum minallahnya bagus banget deh gitu kan. Nah mungkin peristiwa itu terjadi sebagai ujian gitu. Kalau kita sabar dan bisa melewatinya dengan baik, ya derajat kita naik gitu. Tapi kalau misalkan peristiwa pahit itu datang ke hidup kita di saat kita lagi jauh dari Allah, jauh dari agama, bahkan mungkin sering meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim gitu ya. Kalau buat yang muslim misalkan sholat gitu dan lain-lain gitu, bisa jadi peristiwa pahit itu datang untuk menegur kita gitu. Kenapa ditegur? Allah masih sayang sama kita. Karena yang paling menakutkan itu ketika Allah udah terserah lu aja deh gitu. Iya. Itu nauzubillah min zalik banget sih. Kalau kita udah misalkan jauh dari Allah gitu, yang meninggalkan kewajiban, sering berlaku maksiat gitu kan, dan Allah tidak pernah menegur kita, istidraj betul. Di situ berarti Allah udah gak peduli sama kita. Itu nauzubillah min zalik banget. Ya Allah, jangan sampai gitu. Nah jadi untuk terhindar dari rasa trauma, jangan lupa pertama akuin dulu rasa sakitnya gitu ya. Kemudian tadi terima ya Riz ya. Terima gitu, maafkan orang yang udah menyakitimu gitu. Lalu kemudian melanjutkan hidup dan tumbuh pelan-pelan tapi pasti. Bertumbuh satu persatu aja gitu. Gimana caranya biar bisa level up gitu. Betul. Menjadikan luka sebagai kekuatan untuk kita bisa level up. Nah aku pernah nih Mbak Cindy mencoba untuk menyembuhkan luka. Tapi ternyata cara aku salah. Aku tuh dulu cara aku ngilangin rasa sakit aku, rasa sedih aku itu dengan cara aku main. Bener, itu posisinya waktu itu lagi bulan puasa ya. Itu bener-bener 1 bulan penuh aku bukber. Sumpah, setiap hari sampai ayah aku bilang kamu bukber mulu gitu kan. Terus aku bilang iya ada acara, padahal akunya yang kayak ngajakin dong bukber gitu, akunya yang pengen ngabisin waktu di luar gitu, yang aku pikir biar bakal ke-distract gitu. Betul. Ya aku pikir aku bakalan lupa, tapi ternyata enggak, ternyata salah. Ya tetap aja sampai rumah aku tetap ingat, tetap sakit gitu.
Kamu Ternyata melakukan banyak hal tapi hatimu tetap kosong. iya. Nah, Dan ternyata setelah aku sadarin semua itu nggak ada gunanya kalau dari dalam diri kitanya itu belum bisa menerima, belum bisa memaafkan. Gimana ya, aku mau ngejalanin hidup kalau aku masih ngedenial dengan cara gue main aja lah biar nggak kepikiran, tapi nanti sampai rumah masih kepikiran lagi gitu. Karena yang kamu lakukan itu bukan mengobati luka, tapi menutup luka gitu. Misalkan nih Menutup. kamu harus jatuh misalkan ya. Mm-mm. Harusnya tuh kan ketika kamu jatuh nih luka kamu, lutut kamu misalkan berdarah, pertama kamu cuci dulu lukanya ya kan, pakai air gitu. Setelah kotorannya hilang, kamu pakein kayak apa tuh? Kayak alkohol Obat biasanya merah, ya. iya alkohol. Alkohol gitu kamu pakein, kemudian pakein obat merah gitu kan atau betadine gitu. Terus baru kamu perban gitu Iya. lututnya kan. Di situ baru kamu mungkin bisa sembuh. Tapi yang kamu lakukan tadi gitu, kamu Merawat. belum, iya kamu tidak. Jadi ketika kamu jatuh, lutut kamu berdarah, kamu tidak mencuci lukanya, tidak dipakein obat merah, kamu hanya langsung membungkusnya gitu, Iya benar. nutupnya dengan perban gitu. Ya tidak akan bisa sembuh, malah yang ada akan infeksi. Iya, karena dalamnya masih sakit, Dalamnya masih luka, sakit belum gitu. disembuhin, betul. Nah, jadi apa tadi? Menyadari pertama menyadari oh iya gue akuin gue sakit, gue terluka gitu. Kemudian setelah yang kedua itu menerima. Ya udah nggak apa-apa karena ini memang udah harus terjadi di hidup aku. Sekarang aku mau melihat sisi positifnya nih dari kejadian ini tuh apa gitu ya. Hikmah yang bisa aku ambil apa gitu. Setelah itu kamu memaafkannya gitu agar langkah kamu lebih ringan, hidup kamu lebih tenang. Itu tuh bagian dari proses kamu menyembuhkan luka yang tadi gitu. Bener. Gitu kan. Mungkin menyadari bisa dianggap oh itu tuh ketika kamu mencuci lukanya gitu. Kemudian menerima oh ketika kamu memakaikan si alkohol tersebut tuh ke lukanya gitu kan. Kemudian memaafkan oh kamu kasih betadine gitu. Ya kan? Baru kamu menutup lukanya dengan perban. Duh, iya lagi bener. Iya. Jadi bener yang pertama jangan denial. Jangan denial. Iya. Terus nanti pun gini, fase untuk benar-benar sembuh dari luka itu memang tidak mudah ya. Tidak gitu. instan. Tidak instan gitu. Kadang nanti setelah kalian merasa baik-baik aja gitu, gue kayaknya udah baikan deh gitu. Terus tiba-tiba keinget lagi gitu ya. Relapse ya namanya ya. Relapse. Hanya Tiba-tiba relapse gitu ke distract lagi tuh ke kejadian yang menyakitkan. Itu bukan berarti kalian gagal gitu. Itu justru tanda kalian sudah mulai mendekati kesembuhan. Gitu. Itu sih yang pernah aku baca gitu. Bener. Dan tahan aja gitu kan. Alihin kalau keinget jangan diromantisasi. Jangan. Segera alihin dengan melakukan hal yang bikin kalian happy. Seperti itu atau dengan hal yang positif, journaling gitu kan, baca buku dan lain-lain. Apa yang bikin kalian happy gitu. Nanti juga akan lupa lagi gitu. Sampai akhirnya kalian akan tiba di fase acceptance yang benar-benar menerima. Betul. Udah. Kalau melupakan itu tuh kayak waktu yang akan menjawabnya gitu. Itu bonus sebenarnya sih gitu. Bonus. Karena tanpa kita melupakan pun kalau emang lukanya udah sembuh, ketika kita ingat pun kita akan biasa aja gitu. Cuman kayak oh iya ya, gue pernah ngalamin peristiwa itu gitu. Dan ternyata bisa kok. Sekarang gue biasa aja, baik-baik aja gitu. Gitu kan. Iya. Dunia tetap berjalan. Ya udah, kesimpulannya apa nih Mbak Sin? Kesimpulannya jadi kita tuh harus bisa tumbuh dari luka ya. Jangan hidup dalam luka teman-teman ya, iya, tapi benar. harus tumbuh dari luka gitu. Caranya dengan cara tadi, ketika kita terluka, ketika kita tersakiti, sadari. Jangan denial, sadarin dulu kalau iya aku terluka, iya aku tersakiti, iya aku mengalami peristiwa pahit ini gitu kan. Kemudian yang kedua adalah menerima gitu. Gak apa-apa, ini bagian dari takdir aku yang harus aku lewatin. Aku ikhlas, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang menyakitkan ini. Benar. Gitu. Setelah menerima kemudian memaafkan gitu. Kita maafkan semua orang, semua hal yang menyakitkan hati kita gitu. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu kan. Kemudian mari kita melanjutkan hidup dan tumbuh dari luka tersebut gitu. Mari kita glow up, grow up, level up. Betul. Supaya kelas kita udah bukan di sini lagi nih, kita udah di sini. Karena kita anggapnya gini,
setiap luka, peristiwa yang menyakitkan datang dalam hidup kita itu tuh ujian. Ujian untuk kita naik kelas, ya kan? Tadinya kita di kelas 1 nih teman-teman gitu. Iya. Kita mengalami ujian dalam hidup gitu kan. Peristiwa yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, dan kita mampu melewatinya, ya kita akan naik ke kelas 2 gitu. Di kelas 2 terjadi lagi ujiannya gitu kan. Kita bisa sabar dan melewatinya, naik lagi ke kelas 3 gitu. Iya. Jadi marilah tumbuh dari luka, karena tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Benar. Gitu. Dan semoga kita semua sebisa mungkin kedepannya tidak akan pernah menjadi luka buat orang lain. Semoga ya gitu. Kalaupun Semoga. terjadi ya kita harus meminta maaf. Iya. Dan aku juga selalu berdoa sih, semoga aku nggak jadi apa ya, jadi topik dia buat curhat ke Allah karena udah tersakiti karena aku gitu. Jangan sampai ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Ada tambahan mungkin Rizka? Udah sih, aku itu aja. Cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan pembahasan kali ini mudah dipahami sama teman-teman semua gitu ya. Amin. Bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk aku dan Rizka juga. Betul. Karena kita juga masih belajar gitu. Jangan lupa teman-teman yang mau request nih, kita mau bahas apa lagi bisa di kolom komentar. kolom komentar. Oke, Oke. kita tutup. Jangan lupa untuk Like, comment, and also subscribe dan share videonya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Betul. Thank you for watching and And see you on next video. Bye bye.